Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nabila Salsabila, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Juanda Bogor. Di sini saya sudah berada dengan Ibu Ida Musoropa SPD selaku wali kelas guru kelas 6 ya Bu, di SDN Sukaluyu 03. Tujuan saya wawancara Ibu Ida yaitu untuk mencari informasi mengenai pembelajaran IPS di sekolah dasar dan juga untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Baik Ibu, saya mulai wawancaranya. Ya, silakan Kak. Yang pertama, bagaimana minat siswa-siswi terhadap pembelajaran IPS? Minat siswa-siswi di sekolah kita, terutama di SDN Sukaluyu 3, terhadap pelajaran IPS, yang Ibu rasakan ya, ini kurang ya Kak, kurang berminat. Lalu kesulitan apa yang dihadapi selama pembelajaran IPS? Kesulitan yang dihadapi itu mungkin dari siswa sendiri ya, karena mungkin anak-anak itu tidak semuanya menyukai pelajaran IPS. Bagaimana dalam pembelajaran IPS di kelas, apakah Ibu menggunakan sumber belajar untuk siswanya? Pasti Kak, saya menggunakan sumber belajar seperti buku siswa, buku guru, dan kalau ini juga kita mengaitkannya dengan internet. Pada saat pembelajaran IPS ini, apakah Ibu menggunakan media pembelajaran? Menggunakan. Seperti alat peraga Ya, alat peraga dong pastinya. Contohnya kayak gimana Bu? Contohnya mungkin kalau misalkan di IPS itu ada kan materi kayak geografi gitu, kita menggunakan global gitu dan peta. Lalu apakah terjadi kendala pada saat Ibu menggunakan media pembelajaran tersebut? Ada kendalanya itu seperti ini Kak, jadi kita cuma mempunyai alat peraga itu terbatas, sedangkan siswa di kelas itu kan banyak ya. Terus kalau kita cuma ada sedikit, sedangkan yang lain itu tidak bisa melihat secara secara dekat gitu, mungkin karena cuma ada satu, ada dua gitu. Terus juga mungkin alat peraga yang kita punya juga karena sudah lama gitu, banyak yang rusak dan sebagainya. Lalu bagaimana dalam evaluasi pembelajaran, bentuk evaluasi apa yang Ibu gunakan? Bentuk evaluasi yang digunakan yaitu ada penilaian tertulis, penugasan, kita ada proyek juga, ada praktek gitu Kak. Tes tulis ya termasuk dalam. Bagaimana cara Ibu mengevaluasi sistem pembelajaran yang Ibu laksanakan? Kalau misalkan Ibu itu mengevaluasinya dengan cara Ibu melihat dari nilai KKM-nya. Kita patokannya KKM. Kalau anak-anak itu mencapai nilai KKM, Ibu rasa pembelajaran yang Ibu udah sampaikan itu sudah mencapai. Tapi kalau misalkan ada yang di bawah KKM, nah mungkin itu harus ada harus ada evaluasi lagi ya untuk Ibu juga ya, iya. Ibu dan anak-anak. Lalu apakah ada kesulitan dalam mengevaluasi siswa-siswi? Untuk saat ini mungkin tidak ada. Dalam melakukan evaluasi ini dilakukan dalam berapa kali? Evaluasi untuk saat ini Ibu ambil 1 minggu 1 kali. Seperti ulangan harian? Ya, seperti ulangan harian. Pada pembelajaran IPS, karakter seperti apa yang sering siswa-siswi munculkan pada saat pembelajaran? Biasanya itu seperti gotong royong, sikap peduli, terus kayak menolong sesama teman gitu Kak. Iya. Apakah Ibu menerapkan pendidikan karakter anak pada saat di kelas? Pastinya Ibu terapkan. Lalu apakah menurut Ibu pendidikan karakter ini penting? Sangat penting Kak, karena pendidikan karakter itu bukan hanya di sekolah kan, dia bisa menggunakannya atau mempraktikkannya di luar kelas ataupun di lingkungan rumah ya masyarakat. Bagaimana pandangan Ibu mengenai pembelajaran IPS di tengah tantangan nasional dan global? Pandangan Ibu tentang mengenai pembelajaran IPS di tengah pembelajaran IPS ini menurut Ibu ini ya, soalnya anak-anak juga kan tidak semuanya itu tahu tentang isu-isu ataupun permasalahan yang terjadi sekarang. Jadi mereka itu lebih tahunya tentang yang ada di buku. Iya. Jadi mungkin tantangannya Kak. Ya. Tantangannya lebih berat gitu. Jadi Ibu harus menjelaskan harus menjelaskan, dan Ibu harus sering memberi informasi yang ada, yang terupdate gitu ya sekarang, biar mereka itu tidak tertinggal informasi gitu. Lalu bagaimana kurikulum diimplementasikan dan praktik pengajaran muatan IPS SD? Kalau kurikulum kita menggunakan kurikulum yang sudah tersedia oleh pemerintah ataupun yang sudah ada. Jadi kita implementasikan di sekolah dan kita pakai gitu, untuk lebih efisien ya.
Pada pembuatan RPP, apakah Ibu menemukan kesulitan? Kalau untuk saat ini, alhamdulillah tidak ada. Baik, bagaimana menurut Ibu tentang surat edaran pemerintah mengenai penyederhanaan RPP? Kalau menurut saya mengenai RPP 1 lembar itu ya, Iya. kalau menurut saya itu sangat membantu untuk guru. Terutama RPP itu kan dia desain ya kan. Desain sekarang itu lebih singkat, lebih padat dan jelas. Tidak seperti RPP yang sebelumnya. Mereka sampai berlembar-lembar dan menyulitkan guru menurut Ibu. Karena apa yang kita ajarkan itu terlalu dibebani oleh membuat RPP gitu, kita yang mengajarkan gitu, udah mah kita capek ngajar kan, bikin RPP, ya RPP-nya berlembar-lembar, lebih memakan waktu dan juga ya terlalu banyak inilah Kak yang Jadi tidak penting gitu ya. Jadi Ibu setuju dengan penyederhanaan RPP ini ya? Sangat setuju. Baik, terima kasih Ibu sudah saya wawancarai. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari hasil wawancara yaitu pembelajaran IPS di kelas 6 di SDN Sukaluyu 03 cukup baik, tetapi masih ada siswa-siswi yang kurang berminat dengan pembelajaran IPS. Sumber pembelajaran yang digunakan itu dari buku siswa, buku guru, maupun dari internet yang nantinya guru akan meng-share kepada siswa-siswinya. Media pembelajaran yang digunakan yaitu menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Misalkan materi geografi, yang dimana materi geografi ini diharuskan menggunakan alat peraga seperti globe dan peta. Tetapi media pembelajaran yang tersedia di SDN Sukaluyu 03 ini terbatas. Evaluasi pembelajaran IPS yang digunakan seperti penilaian tes tulis, penugasan, proyek, maupun proyek. Evaluasi ini dilakukan selama seminggu sekali seperti ulangan harian. Guru menerapkan pendidikan karakter saat di dalam kelas, karena nantinya siswa-siswi akan mempraktikannya atau mengaplikasikannya di dalam lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun lingkungan masyarakat. Isu nasional dan global dijadikan sebagai contoh permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Pada saat pembuatan RPP, guru tidak mengalami kesulitan dikarenakan sudah adanya penyederhanaan RPP yang dimana memudahkan guru-guru. Tidak seperti RPP sebelumnya yang memakan waktu banyak guru-guru. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.